Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Perkenalkan, saya hari ini akan mengisi Mutiara Hikmah. Saya Eldawati dari pimpinan daerah Aisyah Kota Bekasi, Wakil Ketua 3 yang membidangi pendidikan. Rekan dakta yang berbahagia, judul yang akan saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini adalah Dari Rumah ke Sekolah Menghentikan Bullying Bersama Keluarga. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Mujadalah ayat 11, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qilan suzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Dari ayat tersebut dapat kita katakan bahwa apabila di dalam majelis ilmu kita harus memberi kelapangan kepada orang-orang yang ingin juga untuk menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu dijanjikan oleh Allah bahwa yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Rekan dakta yang berbahagia, bulan Juli adalah bulan sedang semangatnya anak-anak kita untuk menghadapi tahun ajaran baru. Baru seminggu berlalu, anak-anak sudah memasuki sekolahnya. Kita lihat anak-anak mulai dari TK, SD, SMP, SMA, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah dan aliyah, ya, dan orang tuanya sangat bersemangat mencari sekolah yang cocok dengan visi yang terdapat di dalam keluarga. Ada yang masuk ke negeri, ke swasta, pondok pesantren, bahkan ada juga yang mengambil paket seperti PKBM. Nah, pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang ataupun sekelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran atau pelatihan. Pendidikan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri mereka, memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh diri sendiri, masyarakat, dan bangsa. Kalau kita lihat pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini, bahwa banyak sekali kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pendidik dan siswa. Apa yang harus dilakukan oleh seorang pendidik dalam membentuk karakter dari siswa-siswanya. Maka yang terpenting dalam pendidikan itu adalah mengembangkan bakat dan potensi
sehingga anak-anak kita menjadi insan kamil. Pendidikan adalah kunci yang membuka pintu masa depan. Melalui pendidikan kita dapat mengembangkan potensi diri dan mengejar cita-cita. Pendidikan merupakan transformasi diri, yaitu tempat pengembangan potensi. Pendidikan memberikan kesempatan kepada individu untuk mengenali dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka. Melalui proses belajar, siswa dapat menemukan bakat dan minat mereka yang sangat penting untuk mencapai cita-cita. Seseorang akan memperoleh cita-citanya apabila dia menyukai sesuatu yang akan dia dalami. Dan kemudian dia akan mengembangkan potensinya itu, sehingga untuk mencapai cita-citanya itu ia akan lebih cepat berhasil. Sehingga anak-anak terasah kemampuan dan bakatnya. Dia akan menemukan jati dirinya, sehingga dia menjadi seorang yang profesional. Kemudian pendidikan juga mengembangkan keterampilan dan pengetahuan. Pendidikan tidak hanya mengajarkan pengetahuan akademis, tetapi juga keterampilan praktis yang diperlukan untuk berfungsi dalam masyarakat dan dunia kerja, termasuk kemampuan berpikir kritis, analisis, dan pemecahan masalah. Pendidikan juga meningkatkan kesempatan kerja. Dengan kesempatan kerja yang ada, maka ini menjadi peluang ekonomi bagi orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, biasanya memiliki akses yang lebih baik ke peluang kerja yang lebih baik dan gaji yang lebih tinggi. Rekan dakta yang berbahagia, yang paling penting di dalam pendidikan itu adalah membangun karakter dan etika. Nilai-nilai moral pendidikan juga berperan penting dalam membentuk karakter dan nilai-nilai moral. Melalui pendidikan, siswa diajarkan tentang pentingnya integritas, tanggung jawab, dan empati. Jadi, integritas itu adalah mengajarkan siswa untuk jujur dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ini yang pokok yang pertama, bahwa mengajarkan kejujuran itu sangat susah, tetapi apabila kita mencontohkan dengan baik, maka jujur itu akan mudah dilaksanakan. Integritas adalah fondasi yang membangun kepercayaan dalam hubungan sosial. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan mengucapkan kata yang benar. Jadi di dalam hadis juga dikatakan lebih baik katakanlah perkataan yang baik, jika tidak maka diamlah. Kemudian pendidikan juga membantu sikap tanggung jawab. Melalui pendidikan, siswa diajarkan untuk memahami tanggung jawab mereka terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Mereka belajar untuk mengambil keputusan yang baik dan mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka. Rasulullah SAW bersabda, Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Anak yang kita didik di sekolah, maka mereka diajarkan memiliki tanggung jawab. Mereka diberi tugas dan mereka harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugasnya. Mereka diberi amanah untuk melakukan kebaikan di lingkungannya, maka mereka harus bertanggung jawab dengan hal itu. Kemudian anak-anak kita juga diajarkan memiliki empati. Empati itu adalah merasakan dan memahami perasaan orang lain. Jadi siswa harus memiliki kepribadian empati. Ya, ini penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis di masyarakat. Kalau dia merasakan apa yang dirasakan orang lain, maka dia tidak akan berlaku semena-mena.
seolah-olah dia merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Nah, orang yang memiliki empati yang tinggi, maka dalam dirinya akan muncul sifat tolong-menolong. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan keindahan atau kebaikan dan takwa. Dan janganlah kamu tolong-menolong dalam dosa dan kejahatan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai moral seperti integritas, tanggung jawab, dan empati dalam pendidikan, kita dapat membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Pendidikan yang baik akan melahirkan generasi yang mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa. Dampak pendidikan yang lain adalah dengan banyak di antara kita yang mempunyai pendidikan, masyarakat akan cenderung lebih stabil, produktif, dan mampu menyelesaikan masalah sosial. Pendidikan meningkatkan kecerdasan sosial dan mendorong partisipasi dalam kegiatan masyarakat. Orang yang berpendidikan juga bisa mengurangi kemiskinan. Pendidikan memberikan kontribusi pada peningkatan pengurangan tingkat kemiskinan. Ketika individu mendapatkan pendidikan yang baik, mereka memiliki lebih baik peluang untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan bekerja sesuai dengan ilmu dan kemampuan yang dimilikinya, dan membantu membersihkan siklus kemiskinan di keluarga, lingkungannya, dan tempat tinggalnya. Rekan dakta yang berbahagia, dalam pendidikan Allah dan Rasulnya juga memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Banyak hadis dari Rasulullah tentang pentingnya menuntut ilmu. Yang paling populer diantaranya adalah thalabul ilmi faridatan ala kulli muslimin, atau hadis Rasulullah, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Nah, jadi kita dituntut ilmu itu, menuntut ilmu itu long life education, yaitu menuntut ilmu seumur hidup. Sehingga dikatakan tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Kemudian dari Anas bin Malik, Rasulullah pun bersabda, man kharaja fi talabal ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Nah, itulah perintah yang disampaikan oleh Rasulullah tentang bagaimana kita sebagai umatnya supaya menuntut ilmu. Keutamaan ilmu juga bisa kita rasakan tidak hanya di dunia, tapi setelah kita meninggal juga ilmu sangat membantu kita. Hadis Rasulullah yang terkenal, jika meninggal seorang anak Adam, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang berdoa untuknya. Di poin kedua ada kalimat ilmu yang bermanfaat. Apabila ketika kita hidup kita mempunyai ilmu, lalu ilmu itu kita sampaikan kepada orang lain, dan orang lain itu memanfaatkan ilmu yang kita berikan, maka selama ilmu itu dimanfaatkan dan terus menerus sampai ke orang berikutnya, ke keturunan berikutnya, selama ilmu itu bermanfaat, maka pahalanya terus mengalir kepada kita walaupun kita sudah tidak ada di dunia ini. Termasuk orang-orang yang menulis buku, banyak dakwah yang disampaikan di dalam bukunya, banyak pengetahuan yang dituliskan di dalam bukunya. Apabila buku itu masih kita pakai sampai sekarang, maka ilmu yang telah diberikannya itu
terus mengalir pahalanya kepada yang membuat buku. Nah, itulah pentingnya menuntut ilmu di samping perintah dari Allah dan perintah Rasulullah. Maka kita harus belajar seumur hidup. Rekan dakta yang berbahagia, dalam proses pendidikan tidak semua berjalan mulus atau baik-baik saja. Banyak tantangan yang harus kita hadapi. Di antara tantangan itu, dalam proses pembelajaran itu ada siswa yang gagal. Tetapi kita harus tetap belajar dari setiap pengalaman yang kita hadapi. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286 mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mendudukan seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya kita tidak perlu takut gagal, karena apa yang kita alami Allah akan menyesuaikan dengan kemampuan kita. Dalam proses pendidikan kita bisa melihat tidak hanya sekolah sebagai pelaksana pendidikan, tetapi ada kekuatan dari yang pertama dukungan keluarga. Yang paling penting untuk mengantarkan anak ke sekolah adalah keluarga. Karena keluarga adalah lingkungan pertama yang dikenal oleh anak. Namun dalam pengasuhan keluarga kita bisa lihat setiap keluarga punya model sendiri dalam mendidik anaknya. Kita bisa melihat misalnya posisi anak di dalam rumah tangga. Ada yang berupa anak tunggal, ada yang anak pertama, ada yang anak bungsu, ada yang anak pertengahan. Setiap anak memiliki karakternya masing-masing dan didukung juga oleh bagaimana orang tuanya mendidiknya. Misalnya anak tunggal itu gaya pengasuhannya yaitu orang tuanya sangat fokus dan cenderung memberikan perhatian dan sumber kasih sayang kepada anak tunggal secara penuh. Kemudian mempunyai harapan yang tinggi, tetapi sangat khawatir karena cuma satu. Jadi efek dari pengasuhan itu akan muncullah sifat dari anak, misalnya orang tua yang terlalu protektif terhadap anak sehingga anak tidak punya kemandirian. Karena apa-apa selalu dibantu. Sehingga ketika dia ke sekolah, dia akan kaget, oh ternyata di sekolah banyak teman-teman sekolahnya, ada guru dan segala macam. Sementara di rumah dia adalah anak yang sangat diperhatikan seutuhnya. Kemudian ada juga anak sulung. Anak sulung ini biasanya pengasuhannya agak ketat dan sering mendapatkan aturan yang lebih ketat dan tanggung jawab lebih besar. Kenapa? Karena dia punya adik-adik. Dia harus menjadi contoh, dia harus strong, karena dia nanti akan menjadi panutan bagi adik-adiknya. Kemudian peran pemimpin. Diharapkan seorang anak sulung itu akan menjadi contoh, dan itu juga bisa menambah beban psikologisnya. Kemudian dapat mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan kemandiriannya lebih awal. Jadi anak sulung ini biasanya cenderung memimpin, ya, karena dia punya adik-adik yang harus dia pimpin. Kemudian anak sulung juga lebih bertanggung jawab dan perfeksionis, namun bisa merasakan juga tekanan untuk memenuhi harapan orang tua. Jadi di samping dia harus menjadi pemimpin, tapi dia juga merasakan ada beban yang dia alami, harus memenuhi harapan orang tua. Sementara anak yang bungsu, nah biasanya lebih santai, fleksibel, karena
beberapa kakak-kakaknya sudah orang tuanya sudah punya pengalaman dalam mendidik dan mengasuhnya. Nah, tetapi anak yang paling bungsu ini kadang-kadang lebih sering mendapatkan perhatian lebih dan lebih cenderung dimanja oleh orang tua dan saudara-saudaranya. Nah, jadi pola-pola pengasuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua itu akan menggambarkan karakter anak. Jadi kalau kita lihat seorang siswa di sekolah, misalnya seorang guru melihat anak ini seperti ini, berarti itu adalah didikan orang tuanya. Di samping didikan orang tuanya, juga bagaimana lingkungannya membentuknya, dengan siapa dia bergaul di luar rumah. Ya, anak yang bergaul di luar rumah juga kita lihat dia punya teman akrab di sekolah itu anak yang bagaimana. Ada kata pepatah yang mengatakan kalau kita berteman dengan tukang parfum maka kita akan wangi. Maka anak-anak yang bergaul dengan teman-temannya yang punya motivasi tinggi dalam belajar, maka dia pun akan kebawa seperti temannya itu. Tapi apabila anak-anak itu bergaul dengan teman-teman yang cenderung santai, cenderung mengabaikan segala tugas dan tanggung jawabnya, maka anak-anak itu juga akan seperti itu. Di sekolah, anak akan menemukan teman-teman yang seirama, satu fashion dengan dia. Anak yang pendiam akan ketemu dengan anak yang pendiam. Anak yang rame, yang senang bersosial, punya sosialis yang tinggi, maka dia akan ketemu dengan teman seperti itu. Nah, pergeseran-pergeseran itu, maka anak nanti akan menemukan teman-teman yang cocok dengan dia. Rekan-rekan dakta yang berbahagia, jadi pengasuhan anak itu sangat mempengaruhi bagaimana perkembangan kepribadian dan keterampilan sosial anak. Penting bagi orang tua untuk menyadari perbedaan ini dan menyesuaikan pendekatan mereka untuk mendukung perkembangan optimal masing-masing anak. Rekan dakta yang berbahagia, judul saya tadi adalah bagaimana peran orang tua terhadap bullying. Dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairan minhum wala nisa'um min nisa'i asa ayyakuna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab ba'sal ismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lainnya. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah kamu suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Dari ayat ini adalah larangan dari Allah untuk orang-orang yang beriman, bahwa kita tidak boleh saling mengolok-olok, tidak boleh saling merendahkan. Mana tahu orang yang kita rendahkan itu sesungguhnya dia lebih baik dari sisi ibadahnya, dari sisi akhlaknya, dan dari sisi yang lainnya. Tapi karena kita memandang rendah orang, maka di mata kita dia lebih buruk. Juga jangan memanggil dengan panggilan yang buruk. Nah, ini juga ya sering di dalam masyarakat sekolah kita
anak-anak sering dipanggil dengan kondisi fisiknya. Itu tidak boleh. Ya, si gendut gitu misalnya, si kuru gitu misalnya. Nah, itu di dalam memanggil itu tidak boleh. Karena ketika kita memanggil, maka kita sudah memberi label kepadanya. Nah, yang lebih bahaya lagi apabila orang tua, ya, terutama ibu, jangan sekali memanggil anaknya dengan panggilan yang tidak baik. Karena ucapan ibu biasanya itu menjadi doa. Surat Al-Hujurat ayat 11 ini menceritakan bagaimana tidak boleh bullying sebenarnya. Secara historis sebenarnya Islam telah merekam banyak kasus perundungan yang terjadi. Salah satunya adalah kisah Nabi Yusuf. Kalau kita membaca surat Yusuf, itu surat dari ayat 1 sampai akhirnya itu semuanya menceritakan tentang Yusuf. Bagaimana Nabi Yusuf, seorang anak yang masa kecilnya sudah ditinggalkan ibunya. Kemudian ayahnya Nabi Yakub sangat sayang kepadanya, sehingga ini menimbulkan kecemburuan saudara-saudara Yusuf, sehingga mereka merencanakan bullying terhadap Yusuf. Ya, dari mulai tidak diajak bermain, kemudian sering direndahkan, dan sampai akhirnya puncaknya adalah ketika Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Lalu mereka tinggalkan Yusuf di dalam sumur. Dan perbuatan buruknya lagi, mereka mengambil baju Nabi Yusuf lalu diberi darah dari binatang, yang dengan peristiwa itu mereka akan melaporkan bahwa Nabi Yusuf diterkam binatang. Nah, inilah kasus bullying yang dilakukan oleh saudara Yusuf, saudara Nabi Yusuf. Bertepatan dengan kasus perundungan, Al-Quran juga membahas perilaku tersebut. Al-Quran telah menyebutkan beberapa istilah yang maknanya menyerupai perundungan, seperti yashar, artinya merendahkan, istahza, artinya mengolok-olok. Nah, ini salah satu tentang bullying. Rekan dakta yang berbahagia, kasus perundungan atau bullying ini sudah banyak terjadi di Indonesia. Ironisnya, kasus-kasus perundungan itu banyak dilakukan oleh para siswa, mulai dari siswa SD, SMP, SMA. Namun tidak menutup kemungkinan perundungan juga bisa terjadi di mana saja, bahkan di sekitar tempat tinggal kita. Kita lihat banyak kasus yang terjadi di Indonesia. Ada anak SD yang melompat dari gedung sekolahnya, lompat ke bawah karena dibully oleh teman-temannya. Dia tidak merasa kuat, dia tidak merasa mampu menghadapinya, lalu dia melompat dari lantai 3 gedung sekolahnya sehingga terjadilah kematian. Kemudian mahasiswa ada juga yang bullying oleh rekan-rekannya. Nah, kita kemarin baru selesai mengadakan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Alhamdulillah berkat peraturan-peraturan yang dibuat oleh kementerian, maka tidak ada MPLS yang mengakibatkan terjadinya bullying. Kalau dulu biasanya ada aja korban, ya. Apalagi misalnya ada senior junior di dalam sekolah tersebut. Nah, apa itu bullying? Nah, bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang oleh individu atau kelompok terhadap orang lain. Jadi perbuatan ini bukan hanya sekali, tapi berulang-ulang dengan tujuan untuk menyakiti, untuk mengintimidasi, sehingga korban merasakan ketakutan. Secara fisik, bullying bisa kita lihat misalnya
memukul, menendang, menyerang secara fisik. Kita suka melihat video-video di medsos itu anak-anak, sekumpulan anak-anak sedang memukul satu orang temannya. Ya, memukul, menendang sehingga dia tidak berdaya karena dia sendiri. Sementara teman-temannya yang melakukan kekerasan itu lebih banyak jumlahnya. Kemudian ada juga bullying itu dengan verbal, yaitu menggunakan kata-kata yang menyakitkan dan ancaman, ya, kata-kata menyakitkan kemudian mengancam sehingga orang yang terancam itu jiwanya tidak tenang. Kemudian juga ada lagi dengan bullying sosial, yaitu mengisolasi seseorang dari suatu kelompok, menyebarkan rumor atau merusak reputasi sosial seseorang. Nah, ini biasanya lebih kepada fitnah. Jadi seseorang melakukan sebuah kesalahan, tapi kemudian kesalahan itu dibesar-besarkan oleh kelompok yang tidak suka dengan dia, sehingga si korban merasakan tertekan. Kemudian ada juga cyber, ya, bullying dilakukan melalui media digital. Yaitu seperti pesan teks, ya, bisa melalui WA, melalui DM, ya, bisa DM. Kemudian media sosial yang lain di mana pelaku mengintimidasi atau menghina korban secara anonim. Nah, inilah bentuk-bentuk bullying, ya, ada fisik, ada verbal, ada sosial, ada cyber. Dan bullying ini dilakukan berulang-ulang, bukan hanya satu kali. Kemudian pelaku melakukan intimidasi seringkali menggunakan kekuatan fisik, sosial, dan emosional yang lebih besar kepada korbannya. Kadang-kadang menganggap bahwa temannya itu atau orang lain itu tidak dianggap seperti manusia. Nah, kenapa terjadi bullying? Kenapa ini terjadi gitu? Ini juga perlu kita ketahui. Apa alasan mereka melakukan bullying? Ada karena kebutuhan merasa berkuasa. Nah, ini senior junior. Kalau ada orang yang menyainginya, maka dia akan lakukan bullying kepada orang yang merasa disaingi. Kemudian ada anak yang tidak bisa mengelola emosi. Nah, ini ini bisa juga kita melihat bagaimana anak dididik di rumah. Jadi tidak bisa mengelola emosi karena apa kemauannya selalu diikuti. Sehingga ketika dia menemukan hal di luar sana yang tidak dia bisa kuasai, maka dia akan emosi. Kemudian melakukan konflik dengan orang yang mencoba melarangnya. Dan juga pengaruh lingkungan, keluarga, dan teman sebaya itu juga sangat mempengaruhi terjadinya bullying. Kenapa orang melakukan bullying? Nah, yang pertama, mengapa bullying di rumah sangat penting? Pencegahan bullying di rumah sangat penting. Karena anak itu berangkatnya dari rumah. Ya. Pencegahan bullying di rumah tidak dapat diremehkan. Bullying yang terjadi di lingkungan keluarga dapat memiliki dampak jangka panjang bagi anak-anak. Bagaimana itu terjadi? Nah, ini kita lihat bagaimana keharmonisan rumah tangga, ayah dan ibu di rumah. Kadang-kadang konfliknya di depan anak, atau ada kekerasan di dalam rumah tangga, atau seorang istri tidak patuh pada suaminya. Ini ditontonkan kepada anak, maka anak melihat situasi itu. Nah, itu dia
anak tersebut boleh kita sebut menjadi korban bullying, sehingga dia menurun tingkat kepercayaan dirinya, dia mengalami depresi, mengalami kecemasan, dan bisa-bisa berisiko mengalami gangguan mental di masa datang. Jadi kita sering lihat misalnya istilahnya itu broken home, ya. Kita lihat broken home. Bagaimana anak-anak korban broken home? Ya, biasanya mereka kehilangan figur orang tuanya, bisa kehilangan figur ayah, bisa kehilangan figur ibu, sehingga dia menjadi suka kita sebut dalam tanda kutip nakal, karena salah satu figur yang harus ada dalam dirinya hilang. Lalu bagaimana keluarga mencegah bullying ini? Ya. Jadi keluarga yang baik adalah keluarga yang bisa mengerti kondisi anak-anaknya. Jadi peran orang tua dalam pencegahan bullying di rumah ini sangat penting agar bisa melindungi anak-anak dari bullying di dalam rumah maupun di luar rumah. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Yang pertama, membangun hubungan yang sehat dengan anak. Ya, apa maksudnya membangun hubungan yang sehat dengan anak? Yaitu orang tua punya quality time dengan anak, meluangkan waktu bersama dengan anak, mendengarkan mereka ketika bercerita, kemudian memahami perasaan mereka, lalu ngobrol dengan anak. Anak kan kalau pulang dari sekolah atau dari luar itu langsung cari ibunya atau ayahnya, itu ingin menceritakan apa yang dialaminya. Nah, itu orang tua harus siap mendengarkan apa yang dialaminya di luar, apa yang mereka ceritakan. Sekarang sering kita lihat di medsos itu, orang tua asik dengan HP-nya, ketika anaknya bercerita mereka mengabaikannya. Padahal anak itu pengen sekali didengarkan, pengen dipahami, sehingga ketika dia membicarakan masalah mereka, orang tua memberikan solusinya. Jadi orang tua itu adalah idola bagi anaknya. Kalau orang tua bukan lagi tempat curhat anak, maka dia akan mencari tempat curhat di luar. Nah, jadilah kita orang tua, orang yang anak itu menceritakan masalahnya kepada kita, bukan ke orang lain. Karena yang paling tahu tentang anak kita adalah kita sendiri sebagai orang tuanya. Kemudian kita yang kedua, mendidik anak dengan pentingnya kesetaraan dan penghargaan. Apa yang dimaksud dengan kesetaraan? Bahwa kita adalah makhluk Allah, di hadapan Allah kita adalah sama. Jadi tidak ada orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang pintar, atau orang yang berkuasa, orang yang tidak berkuasa. Kita ajarkan kepada anak bahwa semua manusia itu sama di hadapan Allah. Ini yang disebut dengan kesetaraan. Kemudian mereka harus bisa menghargai orang lain. Nah, ini yang harus kita ajarkan kepada anak. Kalau kita menghargai anak kita, maka dia juga akan menghargai orang lain. Sebagai contoh misalnya begini, apabila kita naik kendaraan umum, kadang-kadang kalau kita punya anak, karena nggak mau bayar kita pangku, padahal anak itu harusnya sudah duduk sendiri di bangkunya. Nah, itu kita kurang menghargai keberadaannya.
Sebagai anak dia harus dihargai. Kalau dia dihargai, maka dia akan menghargai orang lain. Kita harus mengajarkan nilai-nilai ini kepada anak, sehingga anak mampu mengembangkan pemahaman yang sehat tentang perbedaan dan berperilaku hormat kepada orang lain. Jadi bagaimana kita menghargai anak, anak juga akan menghargai orang lain di luar lingkungannya. Ini juga mengurangi kemungkinan anak-anak menjadi pelaku atau korban bullying di rumah. Yang ketiga, menumbuhkan empati dan belas kasihan. Orang tua juga perlu membantu anak-anak untuk menumbuhkan rasa empati dan belas kasihan terhadap orang lain. Kalau ketemu dengan orang yang anak-anak yang di jalan itu, kita suka memberikan bantuan baik berupa makanan, berupa uang. Coba kita didik anak kita yang langsung memberikannya. Jadi nanti dia akan peduli, karena di hari kecil sudah kita ajarkan peduli dengan orang lain. Kemudian menumbuhkan empati, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Saya pernah mendapati sebuah keluarga yang saya sebutkan sangat mampu. Sangat mampu. Di garasi rumah itu ada 4 mobil. Tetapi dia tidak mengantar anaknya ke sekolah dengan mobil, tapi silakan naik kendaraan umum, supaya dia merasakan begini loh yang dirasakan oleh orang lain. Jadi memberikan rasa empati. Kemudian melibatkan anak dalam kegiatan keluarga. Nah, dalam pekerjaan rumah kita bersama dengan anak, ketika dia sudah melakukannya, kita beri penghargaan. Apabila kita minta tolong kepada anak, "Nak, tolong ambilkan gelas itu." Setelah dia mengambilkan, kita ucapkan terima kasih. Itu dia merasakan bahwa dia dihargai. Itulah peran keluarga yang sangat penting, memastikan bahwa lingkungan rumah bebas dari bullying. Dan apa langkah-langkah yang diambil keluarga untuk mencegah bullying di rumah? Yang pertama, mengkomunikasikan atau membicarakan masalah yang ditemui. Jadi kalau anak lagi ngadu tentang masalahnya, kita mencoba menyelesaikannya bersama. Jangan diabaikan. Jangan katakan, persoalan kecil aja gak bisa diatasi. Kita atasi bersama-sama. Kemudian yang kedua, menentukan aturan dan norma yang jelas. Dengan anak kita juga harus membuat kesepakatan di rumah tentang disiplin yang harus diterapkan di rumah. Dan ketika dia melanggar disiplin itu, silakan dia menentukan apa hukuman yang harus dia terima. Biar dia menentukan, supaya dia bertanggung jawab tentang yang dia lakukan. Kemudian mengajarkan tentang penggunaan teknologi dengan bijak. Nah, sekarang orang tua, ya dunia sekarang ya, anak-anak kecil juga sudah pintar memegang gadget. Nah, itu juga kita harus perhatikan. Kita ajarkan, kita beri jadwal, dan apa saja yang mereka boleh lihat. Semuanya harus kita ajarkan kepada anak, sehingga mencegah mereka supaya tidak salah langkah dan bisa mencegah bullying. Kemudian memfasilitasi lingkungan yang aman dan mendukung. Jadi penting bagi keluarga untuk menciptakan lingkungan yang aman, mendukung di dalam rumah, kemudian menghindari kekerasan fisik atau verbal, serta mendukung setiap keluarga untuk mencapai potensi yang penuh. Kesimpulannya, pencegahan bullying di rumah melibatkan peran yang sangat penting dari orang tua dan keluarga. Dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, orang tua harus membangun hubungan yang sehat dengan anak-anaknya, mengajarkan nilai-nilai kesetaraan dan penghargaan, serta menumbuhkan empati dan belas kasihan. Sementara itu, keluarga terus terbuka dalam berkomunikasi mengenai masalah yang muncul di rumah,
menentukan aturan dan norma yang jelas, mengajarkan penggunaan teknologi yang bijak, dan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Rekan Dakta yang berbahagia, itulah bagaimana peran orang tua dalam mencegah bullying di rumah. Mudah-mudahan anak-anak kita adalah anak-anak yang soleh-soleha, terhindar dari pelaku bullying maupun korban bullying. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf, karena kekurangan itu adalah datang dari saya. Kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.